Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Aulia Hidayati dengan NIM 1902056065, kelas IHB 3, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi hukum administrasi negara. A. Kedudukan hukum atau resposisi pemerintah. 1. Kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum atau hukum negara. Hukum publik negara adalah organisasi jabatan, dan di antara jabatan-jabatan ini ada jabatan pemerintah. Di dalam hukum mengenai badan hukum, kita mengenal perbedaan antara badan hukum dan organ-organnya. Badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan atau harta kekayaan. Badan hukum melakukan perbuatan melalui organ-organnya yang mewakilinya. Meskipun organ atau jabatan pemerintah dapat melakukan perbuatan hukum perdata mewakili badan hukum induknya, namun yang terpenting dalam konteks hukum administrasi negara adalah mengetahui organ atau jabatan pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik. Jabatan diatur oleh hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sedangkan pejabat diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian. Dalam hukum administrasi negara, tindakan hukum jabatan pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil dari jabatan pemerintahan. Nah, disebutkan lagi dalam perspektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan, dan di antara jabatan-jabatan kenegaraan ini ada jabatan pemerintah. Hukum publik juga dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang mengatur masyarakat. Maka dari itu, hukum publik dapat juga disebut dengan hukum negara. Jabatan itu sendiri memiliki definisi lingkungan pekerjaan tetap, sedangkan pejabat itu dapat berganti-ganti. Pergantian pejabat tidak mempengaruhi kewenangan yang melekat pada jabatan. Meskipun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, tapi keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda dan diatur dengan hukum yang berbeda juga. Yang kedua, macam-macam jabatan pemerintah. A. Instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. B. Instansi-instansi dalam lingkungan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan pemerintahan. C. Badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas pemerintahan. D. Instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. E. Lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi, jabatan-jabatan tersebut mendapatkan tugas dan wewenang berdasarkan hukum publik, sehingga dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada ketentuan hukum publik, khususnya hukum administrasi negara. Begitupun ketika timbul sengketa atau persoalan hukum, penyelesaiannya didasarkan pada ketentuan hukum administrasi negara. 3. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Badan hukum atau resperson adalah kumpulan orang, yaitu semua yang ada di dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai pengecualian, sesuai dengan ketentuan undang-undang, dapat bertindak sebagaimana manusia yang memiliki hak-hak dan kewenangan-kewenangan, seperti kumpulan orang dalam suatu badan hukum, perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan atau sukarelan, dan sebagainya. Tindakan hukum pemerintah di bidang keperdataan adalah sebagai wakil dari badan hukum atau resperson yang tunduk dan diatur dengan hukum perdata. Dengan demikian, kedudukan pemerintah dalam hukum privat adalah sebagai wakil dari badan hukum keperdataan. Nah, kedudukan pemerintah dalam hukum privat dan hukum publik ini sebenarnya memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan. Nah, perbedaan tersebut terletak pada tindakan hukum
dan akibat ditimbulkannya, di mana yang satu berada di dalam koridor hukum publik, sementara dalam tindakan lain atau hukum privat berada dalam hukum keperdataan. B. Kewenangan pemerintah. 1. Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah. A. Sumber kewenangan. Philippus M. Hadjen mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui 3 sumber, yaitu 1. Ada atribusi. Atribusi sendiri ini memiliki arti pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada delegasi. Delegasi ialah pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Yang ketiga ada mandate. Mandate ialah tidak ada pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji intern antara penguasa dan pegawai, dan tidak ada pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandate. C. Tindakan pemerintah. 1. Pengertian tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah atau based handling adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan atau based organ dan menjalankan fungsi pemerintahan atau based function. 2. Unsur-unsur tindakan pemerintah. Musan menyebutkan unsur-unsur tindakan pemerintahan sebagai berikut. 1. Dilakukan oleh pemerintahan atau organ pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. 2. Dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. 3. Dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Yang keempat, menyangkut dalam pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Yang kelima, perbuatan itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi intinya, prinsip dari hukum administrasi hanya dapat dilakukan dalam hal dan dengan cara yang telah diatur dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan. Tiga, macam-macam tindakan pemerintah. Ada 2. A. Tindakan hukum publik atau public right handling. Yang kedua, tindakan hukum privat atau private right handling. Dari kedua tindakan tersebut, kita dapat menentukan tindakan tersebut diatur oleh hukum apa, hukum publik atau hukum privat, dengan melihat kedudukan pemerintah dalam menjalankan tindakan tersebut. Jika pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, maka yang berlaku adalah hukum publik. Jika pemerintahan bertindak tidak dalam kualitas pemerintahan, maka yang berlaku ialah hukum privat. Yang keempat, ada karakteristik tindakan hukum pemerintah. A. Bersegi satu atau insedage. Tidak perlu persetujuan dari orang lain, cukup dengan kehendak pejabat atau will first clearing. B. Bersegi 2 atau banyak atau twissedage atau mirzedage. Tidak bergantung hanya pejabat, namun butuh kehendak pejabat yang lain. Yang tindakan hukum bersegi satu ini sesuai dengan tugas administrasi, yakni mengatur dan mengurus. Maka bentuk dari tindakan administrasi pemerintahan dapat berupa pengaturan atau regeling, atau keputusan atau penetapan, atau disebut juga dengan base checking atau plan. Setidaknya dalam terminologi administrasi kontemporer, kedua istilah inilah yang sering dibahas. Sebetulnya secara umum, terminologi keputusan dalam doktrin administrasi klasik dapat diartikan sebagai Baselite atau Baseleasing atau keputusan dalam arti luas. Nah, selain bentuk regeling atau regeling Baselite dan base checking, ada pula bentuk lainnya seperti pseudo
Wetgeving atau perundangan semu, salah satunya adalah Beleitsregel, Concrete Normgeving atau norma jabaran, dan plan atau rencana. Kesemuanya akan tunduk pada kaidah hukum publik karena secara karakteristik sepihak dan bersegi satu atau insedage. Nah, yang kedua, tindakan hukum bersegi dua. Tindakan bersegi dua ini adalah tindakan yang dibuat oleh pemerintah tidak sepihak, artinya melibatkan pihak lain. Contoh konkret dari tindakan ini adalah kontrak antara pemerintah dengan pihak swasta atau warga masyarakat. Tindakan hukum bersegi dua inilah yang tunduk dan masuk ke dalam ranah pengaturan hukum keperdataan yang tunduk pula pada asas kebebasan berkontrak atau kontrak Vrijheid. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.